Pramana. Saya Andromeda Junirawang. Saya William Domingos Titowelo. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Undang-Undang ITE, tujuan Undang-Undang ITE, pasal-pasal yang berlaku, serta contoh pelanggaran ITE. Jadi UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik. Informasi elektronik di sini adalah sebagai satu ataupun sekumpulan data elektronik, tapi tidak terbatas pada tulisan saja. Pasal yang berlaku di UU ITE, pasal 27 defamasi yang berbunyi larangan mendistribusikan dan mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen. Ayat 1 asusila, ayat 2 perjudian, ayat 3 pencemaran nama baik, dan ayat 4 pemerasan dan ancaman. Pasal 28 ayat 1, setiap orang dengan sengaja tanpa hak dan menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kepada suatu individu atau masyarakat. Pasal 29, ancaman menakut-nakutin atau kekerasan. Mengakses sistem elektronik milik orang lain. Ayat yang 1, mengakses sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ayat yang kedua, mengakses dan mengambil sistem elektronik orang lain. Ayat yang ketiga, menerobos sistem elektronik milik orang lain. Pasal 31, melakukan intersepsi atau penyadapan. Ayat yang ke-1, melakukan intersepsi atau penyadapan sistem-sistem milik orang lain. Ayat yang kedua, melakukan intersepsi atau penyadapan dari publik ke privat lainnya. Pasal 32, larangan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Ayat yang ke-1, pengerusakan, pengubahan, memindahkan dan menyembunyikan. Ayat yang kedua, memindahkan ke tempat yang tidak berhak. Ayat yang ketiga, membuka dokumen atau informasi rahasia. Pasal 32, larangan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Ayat 1, pengerusakan, pengubahan, pemindahan dan menyembunyikan. Ayat 2, memindahkan ke tempat yang tidak berhak. Dan ayat 3, membuka dokumen atau informasi rahasia. Aturan UU ITE menyebarkan video asusila, judi online, pengancaman dan kekerasan, ujaran kebencian, teror online, meretas akun sosial media orang lain, menyebarkan berita bohong atau hoaks. Contoh pelanggaran UU ITE ialah sebagai berikut. Raffio Patra, peneliti kebijakan publik dan penggiat demokrasi Raffio Patra ditangkap oleh aparat kepolisian pada tanggal 22 April lalu. Raffio Patra diduga melanggar pasal 28 ayat 2 jukto pasal 45 huruf A ayat 2 Undang-Undang ITE jukto pasal 14 ayat 1 atau ayat 2 atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana atau pasal 160 KUHP. Setelah sempat ditahan, Raffio akhirnya dibebaskan. Saat itu, Raffio berstatus saksi, meski sebelumnya sempat dinyatakan tersangka penyebaran ujaran kebencian oleh kepolisian.